Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa masih menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita sanjungkan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sangat berjasa besar dalam agama Islam ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Thorik dengan NIM 2521508048, yang mana saya berstatus yaitu mahasiswa Universitas Islam Negeri Haji Muhammad Idris Samarinda, atau yang dikenal dengan UINSI Samarinda, yang mana saya dari prodi Hukum Keluarga, yang mana guna saya di sini akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah fikih ibadah yang berstatus ujian tengah semester. Di sini dengan judul penafsiran bulu-bulu dalam wudu, yang mana diambil dari sumber kitab Al-Majmu', yaitu syarah kitab Al-Muhadzab. Langsung saja, pengertian bulu. Di sini pengertian bulu tertulis alis atau dalam bahasa Arab yaitu hajib, yaitu bulu di atas mata. Sudah jelas bahwa alis itu terletak di atas mata. Kemudian kumis dalam bahasa Arab yaitu syarib, yaitu bulu yang ada di atas bibir bagian atas. Yang mana bulu ini tumbuh di bagian bibir bagian atas. Sudah jelas bagi untuk kaum laki-laki bahwa kumis itu tumbuh di bagian atas bibir atas. Kemudian bulu bawah bibir, yang mana dalam bahasa Arab itu disebutkan anfaqah. Bulu ini bulu ini tumbuhnya itu di bagian bibir bawah. Pas ini teman-teman, jika lo tidak tahu, bulunya ini tumbuh di bagian bibir bawah di sini. Bulu bagian sini. Maka itu disebut dalam bahasa Arab itu namanya anfaqah. Kemudian bulu dekat telinga. Bulu yang ada di dekat telinga ini dalam bahasa Arab itu disebut adzar, atau yang kita ketahui itu jambang. Jadi itulah pengertian-pengertian bulu. Lanjut, pendapat para ulama. Jadi pendapat para ulama tentang penafsiran bulu-bulu dalam berwudu, terutama di sini mazhab Imam Syafi'i. Yang mana di sini disebutkan mazhab Syafi'i mewajibkan mengalirkan air ke pangkal bulu, termasuk bulu yang dimaksud di atas tadi ialah kumis, alis, bulu pelipis, atau dan bulu bawah bagian bibir. Jadi mazhab Syafi'i ini mewajibkan, ketika kita berwudu itu mewajibkan mengalirkan air itu hingga ke pangkal bulu tersebut, yang mana di sini disebutkan bulunya itu ialah alis, kumis, bulu pelipis, dan bulu bagian bawah bibir. Jadi Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i sini mewajibkan mengalirkan air itu ke pangkal bulu tersebut. Lanjut, perbedaan definisi kumis. Di sini kita akan membahas perbedaan maksud atau arti dari kumis ini. Di sini disebutkan ada dua pendapat. Jadi di sini ada disebutkan dua definisi atau dua pendapat definisi kumis. Yang pertama,
yaitu hanya bulu di atas bibir. Jadi arti kumis itu, di pendapat pertama itu ialah bulu yang tumbuh di bagian atas bulu yang hanya tumbuh di bagian atas bibir saja, maka itu disebut dengan kumis. Adapun pendapat yang kedua, di sini disebutkan pendapat yang kedua yaitu seluruh bagian atas bibir atau seluruh bulu-bulu yang tumbuh di bagian atas bibir, maka itu disebut kumis. Itu pendapat yang kedua. Jadi jika disebutkan bulu yang tumbuh di bagian atas bibir itu yaitu termasuk, jadi itu termasuk dengan alis, adapun bulu mata, eee, maka itu disebut dengan kumis, yaitu pendapat kedua. Kemudian selanjutnya yaitu di sini disebutkan pendapat yang kuat. Jadi pendapat yang kuat di antara dua pendapat di atas tersebut, eee, hanya bulu di atas bagian bibir, seluruh bagian atas bibir atau seluruh bulu-bulu yang ada di bagian atas bibir. Pendapat yang kuat di antara dua pendapat tersebut yaitu mencakup seluruh bagian atas bibir. Nah, maka di sini sudah jelas bahwa pendapat kedua inilah yang kuat, yaitu mencakup seluruh bagian atas bibir, itu yang disebut dengan kumis. Oke, lanjut. Hukum di luar Hukum bulu di luar wajah. Jadi di sini dijelaskan hukum bulu di luar wajah. Bulu di luar area wajah, hukum membasuhnya. Hukum bulu di luar wajah di sini tidak wajib membasuh bagian dalamnya, yang mana perbedaan hanya pada tebal atau tipisnya bulu. Jadi hukumnya bulu di luar area wajah ini tidak wajib dibasuh hingga ke bagian dalamnya, tapi tergantung perbedaannya, yang mana tadi jikalau bulunya tebal maka nanti ada hukumnya. Jikalau bulunya tipis nanti ada hukumnya lagi. Jadi begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kaidah penting. Di sini disebutkan kaidah penting, bulu tebal jarang ada. Disclaimer, walaupun ada orang yang berbulu tebal, tapi jarang ada. Yang mana artinya di sini disebutkan sesuatu yang jarang, maka hukumnya itu seperti tidak ada. Maka ya jikalau ada orang yang berbulu tebal walaupun jarang, maka hukumnya disepertikan tidak ada. Maka di sini disebutkan juga tidak mempengaruhi hukum wudhu. Jikalau kita berwudhu, jikalau orang ini mempunyai jenggot yang tebal nih, maka membasuhnya itu hanya bagian luar saja. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Lanjut, bulu tebal. Nah, sudah memasuki pembahasan bulu tebal. Di sini disebutkan jika bulu tebal maka wajib membasuh bagian luar saja. Tidak wajib membasuh sampai kulit dalam dalam. Jadi, jikalau kita mempunyai bulu yang tebal di area wajah kita, maka wajib membasuhnya itu hanya bagian luar saja, tidak wajib menyertakan air itu hingga ke dalam bagian wajah atau ke dalam bagian kulit. Jadi begitu. Adapun jika bulu tipis itu maka wajib sampai ke kulit. Maka jikalau kita memiliki bulu di area wajah ini yang tipis tidak tebal, maka itu wajib kita mengalirkan air hingga ke dalam kulit atau hingga sampai ke kulit. Lanjut, kasus jenggot. Di sini disebutkan ada dua kondisi kasus jenggot. Yang pertama yaitu jenggot tipis. Artinya jika kita berwudu kita mempunyai jenggot yang tipis, maka hukumnya di sini wajib sampai ke kulit atau wajib ketika kita berwudu itu mengalirkan airnya sampai ke dalam kulit.
Kemudian adapun jenggot yang tebal, nah jikalau kita mempunyai jenggot yang tebal, kita berwudu, maka di sini hukumnya disebutkan cukup membasuh atau cukup bagian luar saja yang terkena air. Ketika kita berwudu, maka ketika kita berwudu mempunyai jenggot yang tebal, maka ketika kita berwudu itu hanya cukup membasuh bagian luar jenggot aja, tidak sampai ke dalam, sampai ke kulit, maka itu tidak wajib. Berbeda dengan jenggot yang tipis. Kalau yang tipis sudah jelas bahwa wajib sampai ke kulit. Lanjut, perbedaan pendapat ulama. Jadi di sini ada perbedaan pendapat ulama. Di sini disebutkan pendapat ulama yang pertama, yaitu tidak wajib membasuh bagian dalam jenggot yang tebal. Jikalau kita mempunyai jenggot yang tebal, maka ketika kita berwudu, maka tidak wajib kita membasuh bagian dalam jenggot yang tebal ini, hanya di bagian luarnya saja. Adapun pendapat ulama yang kedua, yaitu wajib, yang mana dalam kurung di sini disebutkan berdasarkan riwayat yang tertentu. Jadi pendapat yang kedua ini menyebutkan wajib, tapi dalam kurung berdasarkan riwayat yang tertentu. Adapun mayoritas kita ini tidak wajib bagian dalam. Jadi mayoritas kita ini tidak wajib ketika berwudu itu mengalirkan air ke dalam jenggot bagian dalam, tetapi hanya bagian luar saja. Oke, lanjut. Di sini ada hadis yang terkait tentang masalah bulu-bulu dalam berwudu atau bulu-bulu di area wajah ketika kita hendak berwudu. Yang mana di sini ada hadis yang terkait. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukalah jenggotmu karena termasuk wajahmu. Maksudnya apa? Ketika berwudu, basahkanlah jenggot. Kita harus membasahkan jenggot hingga ke dalam-dalam, karena Nabi menyebutkan bukalah jenggotmu karena termasuk wajahmu, berarti jenggot itu termasuk bagian wajah. Maka kan rukun rukun wudhu yang pertama, yang kedua itu kan membasuh wajah. Maka Nabi sini bersabda, bukalah jenggotmu karena termasuk wajah, berarti jenggot itu termasuk dari bagian wajah. Maka ketika kita berwudhu, maka disertakanlah air itu ke jenggot walaupun di bagian dalam. Tetapi di sini sebagian ulama menilai bahwa hadis ini lemah. Jadi makanya ada hukum boleh saja membasuh bagian luar, tidak sampai ke dalam-dalam atau sampai ke kulit. Lanjut, istilah penting. Nah, di sini disebutkan ada mengguyur, ada membasuh. Yang mana istilah penting sini membahas mengguyur dan membasuh. Yang pertama yaitu ada mengguyur, yang mana artinya itu air ke bagian luar saja, tidak ke bagian dalam. Karena kita hanya sekedar mengguyur. Berbeda dengan membasuh. Membasuh di sini yaitu artinya air itu sampai keluar maupun ke dalam. Baik air itu sampai baik ke bagian luar atau sampai ke dalam atau sampai ke kulit. eh, di dalam berwudu. Di sini sebutkan dalam wudu umumnya cukup mengguyur bagian luar saja. Kalau dalam berwudu hukumnya di sini yang umum cukup hanya mengguyur bagian luar saja, tidak membasuh sampai ke dalam-dalam hingga ke kulit. Itu. Lanjut, kesimpulan. Kesimpulan, bulu wajah itu terbagi dua. Jadi kesimpulannya bulu wajah itu terbagi dua. Yang pertama tipis, yang kedua tebal. Yang pertama tipis ini ketika kita berwudu maka itu wajib airnya itu sampai ke kulit. Berbeda dengan yang tebal. Jikalau yang tebal maka cukup membasuh bagian luar saja, tidak harus sampai ke dalam kulit. Walaupun sebagian ulama ada yang mewajibkan bahwa harus sampai ke dalamnya hingga ke kulit. Di sini disebutkan lagi kesimpulannya,
Bulu di luar wajah tidak wajib dibasuh dalamnya. Pendapat mayoritas itu memudahkan, tidak memberatkan. Maka adanya tadi pendapat-pendapat ulama tadi atau perbedaan-perbedaan ulama tadi itu bukan untuk memperberat, tapi untuk mempermudahkan supaya tidak umat ini supaya tidak bingung mau memilih yang mana, begitu. Lanjut, penutup. Penutup di sini disebutkan Islam memberi kemudahan dalam beribadah. Perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar. Sudah jelas bahwa perbedaan-perbedaan itu hanyalah hal yang sudah wajar. Yang penting kita itu mengikuti pendapat yang jelas dan yang kuat dalilnya. Nah, jadi kita itu yang penting kita itu mengikuti pendapat ulama yang kuat dan dalil itu jelas. Ya, dalil itu hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Ah, mungkin sampai sini saja apa yang bisa saya dapat sampaikan. Jikalau kurang lebihnya mohon maaf jikalau ada salah kata atau salah dalam menyampaikan, mohon dimaafkan karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Saya kurang, saya juga mengakui saya sih sangat kurang dalam menyampaikan ini. Jikalau ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Mungkin akan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.